Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Masih ingat gak kemarin kalian membahas tentang apa? Yap, betul sekali. Kalian kemarin membahas tentang penjumlahan operasi bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, kira-kira bagaimana ya cara agar kita dapat melakukan pengurangan dalam bilangan bulat? Yuk kita simak baik-baik pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan. Untuk mengefektifkan kegiatan hari ini, maka langsung saja kita mulai pada pembahasan pengurangan dengan garis bilangan. Namun, sebelum kita masuk pada soal dan juga penyelesaian, ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ingat dan perhatikan. Yang pertama yaitu posisi awal di titik 0 menghadap arah positif. Jadi ketika nanti kalian akan mulai menghitung pengurangan menggunakan garis bilangan, maka posisi yang pertama harus kalian lakukan adalah berada di titik tumpu 0 sekaligus menghadap arah positif. Itu. Yang kedua, ketika nanti ada pengurangan, misal titik-titik dikurangi. Nah, ketika ada istilah pengurangan, maka itu artinya berbalik arah. Paham ya? Nanti yang awalnya mengarah pada arah positif, kalian harus berbalik arah ketika ada pengurangan, yaitu menjadi ke arah sebaliknya atau ke arah negatif. Itu. Yang ketiga, ketika nanti ada angka positif, ada bilangan positif, itu berarti maju. Nanti akan Bapak contohkan ya. Dan yang terakhir, ketika ada negatif, itu berarti mundur. Oke, sampai sini diingat dulu ya istilah-istilah tersebut, karena itu akan menjadi kunci ketika kalian nanti menghitung menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan ke dalam bentuk hitungannya ya, atau penyelesaian soalnya. Misal, di sini ada beberapa contoh. Bapak contohkan dulu. Yang pertama itu adalah ada pengurangan negatif 4 dikurangi 2. Nah, mari kita aplikasikan catatan-catatan penting yang tadi. Yang pertama, kalian posisikan diri kalian berada di titik 0 menghadap arah positif. Kemudian dari sini kalian baru tentukan berapa angka yang diminta. Misal di sini ada negatif 4. Negatif 4 berarti itu mundur. Di sini ada istilah negatif berarti mundur ya. Negatif berarti negatif 4 itu mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah negatif 4. Paham? Kemudian dikurangi. Tadi ketika ada istilah pengurangan, maka itu artinya berbalik arah. Yang awalnya kalian menghadap arah sana atau arah positif, maka ketika ada istilah pengurangan itu artinya berbalik arah. Seperti ini. Paham? Jadi yang pertama negatif 4 tuh 2, 3, 4 dikurangi. Nah, dikurangi berapa? Nah, kita lihat di sini dikurangi 2. Ini 2-nya positif atau negatif? Ini adalah 2 positif atau positif 2. Kalau positif 2, maka tidak ada lambangnya, tidak perlu dilambangkan dengan positif. Tetapi cukup seperti ini. Ini bisa dibaca 2 atau positif 2. Nah, ketika positif, tadi istilahnya apa? Berarti maju. Oke, Bapak ulang ya dari awal. Pertama, kita berada di titik tumpu 0. Kemudian, kita masukkan negatif 4, berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dikurangi. Nah, berarti berbalik arah. Dikurangi positif 2. Ketika ada istilah positif, itu berarti
maju. Maka kalian maju. Maju itu berarti ke arah depan. Berarti maju berapa langkah? 2 langkah. Kita langsung maju 2 langkah. Tambahkan 2. 1, 2. Nah, ini adalah hasil dari negatif 4 dikurangi 2. Yaitu berapa ini? Kalian lingkari jawabannya. Yaitu min 6. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Oke, bagus ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Ini ada negatif 3 dikurangi negatif 4. Sama dengan berapa? Mari kita aplikasikan ke dalam bentuk hitungan pada garis. Yang pertama kalian lakukan adalah tadi apa? Berdiri di titik tumpu 0. Kemudian di sini yang diminta adalah negatif 3. Berarti ketika ada istilah negatif harus mundur. Berarti mundur dari sini 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini negatif 3. Kemudian dikurangi. Ketika ada istilah dikurangi, tadi apa yang harus dilakukan? Pintar. Yaitu adalah berbalik arah. Yang awalnya kalian menghadap ke sana, sekarang harus berbalik arah ke sebelah sini. Karena ada pengurangan. Yang awalnya misalkan kita berdirinya menghadap ke sebelah sana. Nah, ketika ada pengurangan berarti menghadapnya ke sebelah sini. Seperti ini ya. Kemudian dikurangi berapa ini? Dikurangi negatif 4. Ketika ada istilah negatif, berapa coba? Yang A, apa yang harus kalian lakukan? Maju atau mundur? Pintar. Yaitu mundur. Ketika ada istilah negatif berarti mundur. Maka ketika di sini diminta negatif 4, maka kalian mundur. Mundur berapa langkah? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau di sini kita contohkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah hasil dari hitungan negatif 3 dikurangi negatif 4, yaitu positif 1. Positif 1. Bagaimana? Gampang tidak? Tentunya pasti kalian bisa ya. Nah, sampai sini gampang kan bagaimana cara pengurangan operasi bilangan bulat dengan garis bilangan? Untuk lebih memahamkan kalian, Bapak akan kasih contoh satu lagi ya. Di sini ada contoh soal ketiga. 2 dikurangi 4 atau positif 2 dikurangi positif 4. Yang pertama dilakukan adalah tadi kalian berdiri di titik 0 menghadap arah positif, berarti ke sebelah sana. Kemudian kalian melangkah pada angka yang diminta. Di sini adalah 2 dikurangi 4, berarti di sini 2. Ketika ada angka 2 atau positif 2 itu berarti maju. Berarti dari 0 kita maju 2 langkah. 1, 2. Setelah itu dikurangi. Nah, ketika ada istilah dikurangi, maka yang harus dilakukan adalah kalian berbalik arah. Jadi sekarang harus berbalik arah seperti ini. Nah, yang awalnya menghadap positif sekarang menjadi harus menghadap negatif. Contohnya seperti ini. Oke. Dikurangi positif 4. Nah, ketika ada istilah positif itu artinya maju atau mundur? Tepat sekali. Kita harus maju. Jadi dikurangi 4. Nah, dari sini berarti kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ini adalah hasil dari pengurangan 2 dikurangi 4. Yaitu berapa? Betul, negatif 2. Nah, sampai sini gampang kan bagaimana cara pengurangan operasi bilangan bulat? Nah, agar kalian dapat lebih memahami materi pembelajaran hari ini, silakan simak baik-baik contoh soal dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik.
Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4, artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Untuk memudahkan kalian dalam melakukan pengurangan bilangan bulat, ada beberapa rumus sederhana yang dapat kalian pahami. Yaitu salah satu contohnya kita bisa menggunakan perumpamaan. Misal, nomor 1. Negatif 6 dikurangi 2. Ini cara sederhananya seperti ini. Negatif 6 dikurangi 2. Ini kita diibaratkan ada tanda tambah di sini. Jadi, ketika ada negatif 6 dikurangi 2, ini sama artinya dengan negatif 6 ditambah negatif 2. Nah, tinggal kalian tambahkan 6 ditambah 2. Berapa? 8 ditambahkan negatif. Jadi, hasil dari negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8. Paham kan? Selanjutnya, nomor 2. Negatif 6 dikurangi negatif 2.
Rumusnya adalah ketika pengurangan bertemu dengan negatif, maka ini menjadi tambah. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 2, ini sama artinya dengan negatif 6 ditambah 2. Setelah ini baru kita bisa jumlahkan. Negatif 6 ditambah 2. Ini diibaratkan dengan kalian memiliki uang 2.000. Sedangkan kalian ingin membeli kelereng seharga 6.000. Punya uang 2.000, kemudian harus membeli kelereng seharga 6.000. Kira-kira kita cukup atau tidak uangnya? Tentunya kurang. Berapa kurangnya? Betul, 4.000. Jadi negatif 6 ditambah 2 itu adalah negatif 4. Karena ini diibaratkan tadi, kita punya uang 2, sedangkan kita harus membeli kelereng seharga 6. Jadi kita masih kurang 4. Nomor 3, 2 dikurangi 4. Ini kita bisa menggunakan pengibaratan seperti yang kedua. Kita memiliki uang 2.000, tetapi kita harus membeli atau ingin membeli kelereng seharga 4 atau 4.000. Maka masih kurang berapa? Betul sekali, kurang 2.000 atau kurang 2. Jadi 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Nah, sebagai tambahan, ada satu contoh soal lagi yang perlu kalian pahami, yaitu contoh soal seperti ini. 8 dikurangi negatif 2 sama dengan berapa kira-kira? Oke, mari kita perhatikan pada contoh perumpamaan yang kedua. Ketika pengurangan bertemu dengan negatif, maka menjadi positif. Maka di sini pun seperti itu. 8 dikurangi negatif 2. Maka ini ketika bertemu dengan ini akan jadi positif. Sehingga 8 ditambah 2. Kira-kira berapa ya hasil dari 8 tambah 2? Ayo coba berapa? Sip, betul. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Wih, kalian benar juga ya. Oke. Nah, sampai sini paham kan? Mudah-mudahan apa yang barusan dijelaskan bisa kalian pahami, dan ketika nanti ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada wali kelasnya. Cukup sekian saja untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.